Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Jadi udah lama ya saya nggak buat video drone, dan kemarin saya coba nerbangkan DJI Avata 2 untuk muncak Gunung Arjuna, dan jawabannya adalah nggak bisa karena memang DJI sendiri di DJI Avata 2 itu kena limit di 500 meter dari home ketinggiannya teman-teman. Tapi kalau saya kemarin terbangnya itu kalau dari tanah yang ada di bawahnya drone itu paling sekitaran 30-an meter ya, nggak nyampe di 50 meter karena saya usahakan mepet di tanamannya. Oke, di video kali ini coba tak record dulu. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua terkait DJI Avata. Oke, kita record dulu ya di channel saya ini. Saya pilih dulu. Oke, mulai 1, 2, 3. Oke, record. Oke, kita akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi saya belum pernah membuat video tanya jawab, bukan tanya jawab sih sebenarnya, menjawab pertanyaan dari komentar dari teman-teman semua. Pertama adalah, Om pakai mode FCC ya? Tutor FCC headnya Om. Oke, jadi di DJI Avata 2 saya ini memang sudah saya FCC atau di hack ya bahasanya, itu cuma menggunakan copy file aja teman-teman ya, pakai ham ya. Jadi di copy file, untuk filenya sendiri itu formatnya di TXT, itu masukkan ke sini di micro SD nya. Jadi teman-teman tinggal masukkan aja filenya itu di micro SD nya, terus kemudian nanti channel di Google nya itu yang awalnya cuma berapa ya, cuma 2 atau berapa, itu jadi banyak teman-teman. Apalagi kalau misalkan bitrate nya itu diturunkan, itu channelnya bisa sampai 8 atau berapa ya, lupa saya ya. Intinya itu cuma hacknya itu hack sederhana, dan dari hack itu kita bisa tembus. Kalau di Avata 1 itu saya tembus 4 kilo, kalau di sini ya mungkin 4 kilo 5 kilo enteng teman-teman, tapi masalahnya cuma satu baterai. Oke, yang kedua adalah, Bang, kalau remote sudah di setting ke manual, jadi remote dari Avata, jadi Avata 2 ini dia pakai DJI RC3 teman-teman, kayak gini ya. Jadi kalau sudah di setel ke manual tuh stick kiri, yang jempol kiri ya, itu dimentokkan ke bawah untuk nolnya. Kalau mau ke N apa perlu mendorong lagi baut remote-nya? Oh, maksudnya apakah kita setel bautnya lagi? Jawabannya adalah nggak usah teman-teman. Cuma nanti nolnya di Avata kalau misalkan mode normal itu yang stick kiri itu ditengahkan saja. Memang kalau bawaannya kan kayak di stick kanan ya, dia pairnya pental gini, jadi dia nolnya di tengah. Tapi kalau di mode kita settingnya di mode manual itu nanti nolnya di bawah, sehingga kalau misalnya kita pakai mode normal itu nolnya di tengah-tengah gini. Nah, kayak gini. Jadi jawabannya adalah nggak perlu kita menyeting ulang. Terus kemudian Bang mau nanya nih, memori SD card wajib pasang di drone sama Google ya? Jawabannya adalah nggak wajib. Kalau teman-teman nggak pingin merekornya ya nggak usah dipasang memori. Dan di Avata 2 ini memorinya gede banget teman-teman, hampir 60 GB ya, 50 sekian giga kalau salah. Jadi nggak usah dipasang memory card eksternal, itu sudah bisa. Ini pun saya juga nggak pasang memory card teman-teman, karena pengalaman kemarin saya pasang memory card 128 GB, drone-nya hilang. Jadi memory card-nya ikut hilang. Terus kemudian untuk di Google itu kalau saran saya wajib dipasang Google, dipasang micro SD. Karena apa? Untuk merekam atau merecord screen recorder ketika kita terbang. Kalau nanti terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan, misalkan crash, jatuh, itu kan ada recording koordinatnya. Jadi kita bisa mencarinya dari rekaman record before loss atau sebelum hilang gitu teman-teman. Jawabannya adalah yang penting di Google-nya. Kalau di drone-nya itu nggak usah. 2 juta asik. Di Braxeng toh iya, kemarin saya nerbangkan drone ini di Braxeng. Terus kemudian gak sampai hack tak Om, ben gak kena altitude limitnya. Itu tadi hacknya cuma hack ham saja untuk jarak teman-teman. Untuk altitude-nya itu masih belum bisa dihack. Mungkin pakai drone hack bisa, mungkin ya, tapi saya belum buka teman-teman. Salam 2 juta, asik. Om dapat jarak berapa kilometer? Ganti antena Google atau enggak Om? Atau masih standar? Saya 1 kilometer sudah merah sinyalnya, padahal sudah pakai hack FCC. Saya masih pakai standar teman-teman, dan ini kalau nggak salah itu sinyal antenanya nggak bisa diganti ya, mungkin bisa diganti, harus dioprek ya. Jadi ini masih standar, hacknya juga pakai hack FCC. Jadi menerbangkan drone FPV itu sedikit berbeda dengan drone aerial teman-teman, terkait sinyal ya. Jadi sinyalnya lebih terfokus, istilahnya untuk drone FPV itu kita harus benar-benar ke arah drone-nya untuk Google-nya sama remote-nya, dan nggak boleh ada halangan. Nah mungkin Masnya ini 1 kilometer, mungkin
semakin lama tuh jaraknya nggak semakin jauh, cuma datar di 50, otomatis kan nanti dia akan ketutup di barang-barang atau benda yang semakin meninggi, teman-teman. Nah, kenapa long range puncak gunung itu sinyalnya 10 kilo bisa masih oke? Karena dia semakin lama semakin menjauh, teman-teman. Jadi interferensi dia akan menjauhi interferensi yang ada di area dataran permukaan bumi, teman-teman. Jadi semakin lama semakin menjauh. Kalau misalkan teman-teman terbang dengan ketinggian 120 meter sesuai regulasi yang ada di Indonesia, terus semakin lama semakin menjauh, ya sinyalnya nggak sebagus kalau misalkan teman-teman terbang meninggi, teman-teman. Makanya kalau teman-teman terbang itu nanti atau pakai settingan sinyal hilang itu nanti RTH, biasanya dia akan terbang tinggi dulu terus kembali. Itu salah satunya adalah untuk mendapatkan sinyal kembali ke remote atau Googless, dan juga untuk menghindari obstacle yang ada ketika kita berangkat atau pulang. Terus kemudian, Bang, DJI Googless-nya buat drone lain bisakah? Mau buat potensi atom atau drone yang bisa terbang lama lainnya? Oh, nggak bisa, teman-teman. Jadi Googless kayak gini itu bisanya hanya dipakai untuk drone FPV yang spesifikasinya bisa disandingkan dengan Googless ini, atau drone aerial yang support dengan Googless ini. Misalkan DJI Mini 4 Pro bisa, DJI Mini 3 Pro mungkin di Google sebelumnya itu bisa, dan sesuai dengan spesifikasinya, teman-teman. Jadi kalau selain DJI nggak bisa, teman-teman. Walaupun saya udah punya DJI Mini 4 Pro Combo Plus dan SJRC F22S 4K, lihat video-videonya Bang Niko jadi pengen Avata 2. Gas, Mas, tuh. Nah, malang mobil atau ke saya juga bisa. Rekor terbang sebelum PP 2 juta sah ya, Mas. Ini alhamdulillah di sini kemarin sebelum adanya aturan menerbangkan drone bayar 2 juta, teman-teman. Jadi masih aman. Terus kemudian tembus berapa kilometer, Om? 2 juta kan, 2 kilo, tapi naik ya, teman-teman ya. Masih mepet dan sinyal masih bagus itu. Terus kemudian tapi sekarang kita coba konten Avata 2 ya. Kita coba lihat di konten-konten saya di Avata 2 itu yang komennya banyak yang mana ya? Mungkin di sini kali ya, coba kita lihat ini ya. Oke, Avata 3. Oh, ini Avata 3 inch ini, teman-teman. Oke, Avata 2 kita coba lihat. Videonya Avata 2 itu yang paling banyak komentarnya ada di mana ini? Avata 2 hilang, atau inilah Avata 2 hilang ya. Coba kita lihat yang saya sampaikan terjadi, teman-teman ya. Om, kasih saya saja remote sama Google-nya. Ya ini di sini masih utuh. Maaf ya, Mas, tapi kalau terbang kayak gitu kejar kita tanpa jarak aman itu juga salah sendiri. Gak tahu aturan di Indonesia boleh atau enggak terbang drone. Memang untuk penerbangan drone mengikuti kereta itu kalau saya tanya di PT KAI itu memang sebenarnya nggak boleh, teman-teman, karena membahayakan. Dan itu adalah terbang saya pertama dan terbang saya terakhir saya chasing kereta. Saya ketika diajak teman untuk chasing kereta lagi nggak mau, teman-teman, karena risikonya buat saya sendiri dan buat orang lain juga sih, teman-teman. Insya Allah yang menemukan kalaupun tidak mengembalikan, kemudian insya Allah dimurahkan rezekinya, amin. Semoga rezekinya tambah dan bisa membeli lagi ya. Alhamdulillah ini bisa beli lagi, teman-teman, di Malang Hobi. Diberi nomor telepon, oke, oke, yang bisa saya jawab aja, teman ya. Semoga ketemu, bla bla, ikut sedih. Oke lah, coba kita cari yang lain karena ini terkait Avata hilang ya. Ini mungkin nih DJI Avata Crash Bromo di jarak 1 kilo. Coba kita lihat ini, teman-teman. Ini mau kita coba lihat komennya. Alhamdulillah, selamat Om, benar-benar pengalaman yang sangat beragam. Mau tanya Om, apabila kejadian seperti itu, apabila kita mau memulangkan drone berpatokan sama jarak di stand bagian bawah kiri, apakah bisa? Apabila RTH error dan kamera benar seperti video? Oke, jadi itu bisa, teman-teman ya, itu bisa. Jadi patokannya adalah jarak sama ketinggian dan juga kecepatan, teman-teman, sama arah ya. Kalau arahnya itu memang, misalkan teman-teman terbang drone di jauh 1 kilo, nggak tahu tuh istilahnya kayak kita tuh hilang orientasi. Ya, teman-teman gerakan maju aja atau kanan kiri mundur, tapi jangan terlalu lama dulu. Maju gitu. Ketika jarak di stand-nya itu semakin lama semakin menjauh, berarti drone-nya itu nggak pulang, tapi jauh. Tapi pastikan ketika jaraknya itu semakin mendekat, berarti drone-nya itu menuju ke kita, teman-teman. Itu adalah arah yang benar. Dan itu yang saya pakai ketika saya menerbangkan drone long range. Kalau misalnya kita punya gunung, saya hilang orientasi, saya patokannya adalah jarak. Ketika saya maju, jaraknya semakin kurang, berarti saya benar arahnya. Ketika jaraknya itu semakin nambah, berarti saya salah.
Oke, terus kemudian aku sing deg-degan yo sih. Boleh guna map apa itu? Gak ngerti. Wong Malaysia apa ya? Suara anginnya bikin tambah panik gak sih? Ya bener, anginnya gede banget soalnya teman-teman. Dan perlu diingat teman-teman, ini adalah drone 3 inci. Jadi teman-teman harus tahu kemampuan drone ini terhadap angin. Saya kemarin menerbangkan drone Avata 2 ini di Gunung Kelud. Itu yang awalnya flight time dari Avata ini diklaim bisa 18 menit mungkin ya. Itu hanya bisa terbang sekitar 7 menit, 8 menit. Itu baterai sudah 20% teman-teman. Kenapa? Karena angin ini gede biang teman-teman. Padahal saya terbangnya santai ya, cruising. Tapi karena angin ini gede, motornya itu bekerja keras untuk mencapai kecepatan yang kita inginkan. Nah gitu teman-teman. Jadi pastikan teman-teman terbang itu baca situasi sama kondisi juga. Jangan mentang-mentang melihat video IG-nya misalkan Mas Mehmet, Mr. Style segala macam itu bisa membuat video yang bagus itu tanpa perhitungan teman-teman. Pasti mereka itu juga memperhitungkan lokasi setempat. Oh anakku nangis. Keren, yang nonton jadi deg-degan. Ya bener sih. Ada yang tahu service center untuk Avata 2? Kalau service center itu biasanya di TAM, tapi teman-teman bisa ke Malang Hobi teman-teman, itu juga bisa diservis. Dan waktu itu memang masih belum ada spare partnya karena waktu masih baru. Dan kalau sekarang mungkin masih sudah ada kali ya. Jadi spare partnya itu bisa berasal dari spare part baru, dan juga berasal dari spare part dari drone-drone crash yang hilang terus ketemu terus dijual bangkainya gitu teman-teman. Terus Bang, kok bisa jauh? Gimana cara FCC-nya? FCC-nya seperti yang saya sampaikan tadi, pakai HAM ya, pakai file aja, di copy paste. Dani Vicoku Okoene drone abrasus do Brasil opo. Jadi dia wong Brasil. Saya sedikit tahu tulisan Brasil tapi nggak ngerti arti ini. Untungnya drone nggak jatuh. Oke, bener untung Mas. Tapi akhirnya drone hilang ke bawah kereta. Pengalaman terbaik, salut sama Mas Pilot. Terima kasih Mas, pilotnya saya karena membuktikan jam terbang tinggi, membuktikan duitnya oke. Enggak juga sih. Jadi yuk deg-degan teman-teman ya. Melok saya ilmunya bla bla bla. Izin bertanya, untuk menerbangkan drone apakah harus punya sertifikasi? Jadi ada beberapa jawaban teman-teman. Kalau untuk menerbangkan drone saja itu nggak perlu sertifikasi, ya kita tinggal terbang. Tapi gunanya sertifikasi adalah kita jadi tahu aturan teman-teman menerbangkan drone. Kenapa teman-teman jarang melihat saya menerbangkan drone di keramaian, di jalan, terus sekarang juga jarang menerbangkan drone long range? Itu karena ya saya tahu aturannya teman-teman. Jadi memang kalau kita mau menerbangkan drone di keramaian itu memang salah satu boleh, tapi minimal kita harus menginformasikan ke khalayak dulu, ke audiens bahwa ada drone terbang. Satu. Yang kedua itu adalah itu drone itu bisa membahayakan kalau misalkan crash segala macam ya. Ya walaupun sebenarnya kita sebagai pilot sudah tahu perhitungannya teman-teman, tapi yang namanya nasib kan ya nggak bisa diduga ya teman-teman ya. Terus kemudian kenapa kita juga nggak pernah terbang di area balai kota, area pemerintahan dan lain sebagainya ya, karena memang itu larangan teman-teman, ada prohibited sama ada restricted area. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen tahu beberapa aturan itu bisa baca sendiri atau ikut sertifikasi, bisa dari APDI, bisa dari FDI, bisa dari FASI dan lain sebagainya biar tahu aturan. Oke. Terus kemudian kalau crash atau loss gitu udah kepikiran mau cari lokasi jatuhnya? Iya sih, sama jauh teman-teman, males. Drone video of the month, you win. Oke, terima kasih. Pernah kayak gitu setelah sadar menjauh udah keburu loss sinyal jatuh. ya kayak gitulah. Seram. Oke, hampir saja 15 juta menghilang, nggak 15 juta sih teman-teman. Jadi paketan drone misalkan 18 juta, kalau misalkan drone-nya hilang ya jangan dibilang 18 juta hilang, enggak. Drone-nya sendiri kalau beli yang paketan biasa sekitar 8 juta teman-teman. Tapi jarang yang jual. Oke, ada yang tahu tempat jual DVD yang paket combo? Saya mau beli kok pada kosong ya di Malang Hobi. Tapi dulu memang pada kosong sih teman-teman ya. Ada tulisan Cino iki gak ngerti aku Yohan. Mas stasiun Kanjuruhan dong, udah pernah tak update kemarin. Fungsi combo bla bla bla, pajak perizinan bisa dengan mudah tahu lokasi homepoi. Oke, secara teori gampang teman-teman, tapi kalau teman-teman pas waktu nerbangkan itu ya agak susah. Mas harga apa sih main gastro DJ kali rekomend orang ngerti aku. Selain burung dan kabel, angin pun jadi halangan. Oke, ya betul. Om Niko coba bikin video di Java udah kontrol imersif yang geleng-geleng kepala itu, tapi Om Niko jangan geleng-geleng doang, tapi muter 300 derajat. Pengen tahu apa yang bakal terjadi? Aduh, nggak ngerti aku. Wes nggak make anu. Lagi yang manage to bring your avatar back. Create video I hope. Oke, terima kasih Mas, sama-sama ya.
Oke, Avatar 2 ada fan made drone-nya kah? Kemarin crash cuma rekaman terakhir. Mungkin bukanya di DJI Fly kali teman-teman, tapi nggak tahu juga sih, kayaknya DJI Fly juga nggak bisa sih, harus connect internet, jadi pas kita nerbangkan harus connect ke DJI Fly-nya, mungkin itu bisa kali ya. Oke, mungkin baca komennya sudah, jadi saya akan coba sedikit memberikan pengalaman saya menggunakan Avatar ini mulai dari awal ini launching sampai dengan sekarang. Memang saya jarang terbang teman-teman menggunakan DJI Avatar ini, karena memang ya sibuk, karena memang nggak butuh terbang. Kalau pas butuh terbang ya pakai ini. Dan kenapa saya nggak menjual DJI Avatar ini? Satu, karena hasil kameranya itu bagus banget, jadi kita nggak perlu GoPro lagi. Kalau Avatar 1 mungkin kita masih perlu GoPro ya, karena gambarnya ya walaupun bagus tapi masih lebih bagus dari GoPro. Tapi kalau ini saya lebih cocok teman-teman, karena gambarnya tajam, detail, dan bagus. Terus yang kedua adalah ketika kita pakai mode normal itu kita bisa terbangkan selanjutnya, kita menerbangkan drone aerial. Jadi kita bawa satu drone aja itu sudah bisa mewakili kita membawa kayak drone aerial sama drone FPV. Jadi kita bisa menggunakan drone ini untuk merekam beberapa footage FPV sama footage aerial, dan hasilnya pun juga bagus teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah baterainya awet teman-teman, jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa baterai 3 pun itu cukup kalau teman-teman ingin berpetualang menggunakan DJI Avatar. Dan yang selanjutnya adalah ringkes ya, drone kecil kayak gini, masukkan tas samping juga bisa. Terus kemudian untuk DJI Google-nya ini juga sudah bisa dipakai untuk di O3, sudah bisa dipakai ke Mini 4, dipakai ke DJI Neo, itu juga bisa. Dan yang paling penting adalah simple teman-teman, ini ya simple. Terus kemudian apa ya, internal memori banyak. Terus kemudian apalagi ya intinya saya pakai ini tuh nggak usah bawa drone banyak, bawa satu aja. Ini saya juga lagi nge-review villa, saya cuma bawa drone ini teman-teman. Ketika saya pengen butuh untuk menerbangkan drone aerial ya pakai aja Avatar 2 ini dengan mode normal, udah bikin aerial. Atau ya kalau misalkan mau bikin video aerial yang ala-ala FPV ya pakai mode mode manual, tapi maburnya itu agak dismoothkan sedikit ya, kayak gitulah teman-teman. Apakah masih mau menjualnya? Ya untuk saat ini sih enggak teman-teman, karena saya masih butuh walaupun jarang terbang. Kalau teman-teman jarang melihat footage saya terbang ya karena memang pekerjaan saya sekarang loadnya lagi banyak-banyaknya, jadi drone saya pada nganggur. Malah sekarang ngerakit drone lagi ke Mas Arif, itu tak titipkan Mas Arif untuk disettingkan enough biar nanti bisa altitude kayak gini ya, kayak model Avatar kayak gini. Oke, mungkin informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin membeli drone DJI Avatar atau DJI drone rakitan atau drone aerial. Jadi saya sarankan buat teman-teman itu sesuaikan dengan kebutuhan saja, jangan ngikut-ngikut. Kalau butuhnya itu memang pengen yang freestyle segala macam, jangan beli Avatar, belilah drone rakitan yang 5 inci atau 3 inci untuk latihan. Kalau teman-teman butuhnya untuk ya blusukan, ngedrone ala-ala, itu beli Avatar juga bisa, atau beli aja drone Bravo 20 bisa, pakai Mobula juga bisa, itu lebih enak untuk blusukan kecil-kecil teman-teman. Tapi kalau untuk safety-nya ya memang DJI nomor 1 sih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.